saya dirugikan oleh dari Bank Mandiri sebesar 100 juta. Iya, Pak. 100 juta. Ini Bang dirugikannya bagaimana sampai dirugikan? Iya, dia meminjam uang kepada saya awalnya untuk pelunasan nasabah yang mau dicairkan. Baru dikembalikanlah uang saya 100 juta itu. Nah, gitu Pak, awalnya begitu. Berarti Ibu sebenarnya tidak punya utang atau punya kredit? Ya, Terus ya, ditawarin kredit? iya, pertama awalnya begitu. Langsung saya sudah pencairan itu ditunggu Pak. Itu berarti agunannya Ibu punya ya? Iya, saya punya. Oh. Iya, agunannya saya punya. Agunannya berarti apa? Rumah Ibu? Rumah Pak. Kemudian dicairkan 150 juta. 100-nya dikasih ke Ibu? 100-nya di Mas Edi, 50-nya ke saya. Terus harus mencicil? Cicilannya 3.700.000 Pak. Itu sudah dibayar setiap bulan? Ya saya yang bayar toh Pak. Iya. Terus kemudian Ibu merasa ditipu atau dirugikan itu sejak kapan Ibu sadar bahwa Ibu merasa? Kan awalnya Ibu diajak itu kan tidak merasa tidak dirugikan. Iya. Terus sejak kapan Ibu merasa itu dirugikan? Kalau merasa dirugikan ini dari 2 bulan ini Pak. Berarti bulan 7, bulan 8. Kenapa Ibu bisa merasa dirugikan? Maksudnya apa yang membuat Ibu jadi merasa itu dirugikan? Karena saya tagih, dia bilang begini Pak. Saya tagih itu dia bilang tunggu pencairan, tunggu penarikan, besok dan besok dia bilang gitu. Besok gitu. Maksudnya Ibu tagih apanya? Yang 100 Yang juta. 100 itu tadi Pak. Oh, jadi Ibu dapat sudah tanda tangan, harusnya 150 ya Ibu dapat, Iya. tapi cuma dikasih 50. Enggak Pak, begini. Dapat cairnya kan 150. Siap. Saya pakai 50, jadi yang 100 dipakai Mas Edi. Dia Ibu, ini kan Ibu yang pinjam 150 Iya. kredit kan? Iya. Kenapa sampai Ibu cuma dapat 50, 100-nya ke dia? Kenapa ada ada kesepakatan atau apakah? apa? Aduh, tidak ada kesepakatan Pak kalau itu. Dia pinjamnya itu, saya pinjam 1 minggu aja untuk melunasi yang mau cair kayak top up gitu toh Pak, kayak sampean mau top up, dia mau mencairkan uang gitu, dia tutupilah sama uang saya dulu. 1 minggu dibayar gitu Pak. Oh, berarti janjinya Janjinya. 150 ini 100-nya nanti untuk bayar yang pertama untuk top up berikutnya. Iya, begitu? untuk Untuk orang orang Pak, lain. Dia menutup. orang lain Pak, untuk orang lain kan mau mencairkan di dia. Jadi uang saya yang 100 itu Ada untuk kredit macet gitu di tempat lain. Iya, dia orang itu mau cair. Lah, dia pinjam saya lah 100 juta itu. Dia bilang nggak sampai 1 minggu saya kembalikan. Namanya kita orang, dia baik dengan saya baik dengan dia, saya kasih toh Pak. Iya. Terus selama ini Ibu kenal dia dari mana? Maksudnya dia datang, kenalan atau teman? Ya tuh, ya kayak saudara loh Pak. Tapi bukan saudara. Bukan, ya tapi kalau anggap kayak kita begini kan sudah saudara. Tetangga di rumah atau seperti itu? Ya tidak tetangga Pak, rumahnya di sini. Waktu Oh, iya. pengajuan itu Ibu, dia datang sendiri atau Ibu yang datang ke sana? Waktu pengajuan, Yang tawarkan pertama siapa, Ibu atau dia? saya nggak tawarkan Pak. Dia yang Dia yang tahu. Dia yang pinjam Oke, 100 juta. kemudian setiap bulan Ibu cicilannya berapa? 3.700.000 Pak. Sudah berapa lama berjalan? 4. 4 jalan. Nah. Jadi Ibu sudah nyicil berapa kali? 3 kali 4 sekarang Pak. Oh, 4 kali. Nah, 4 Itu kali. selalu Ibu yang bayar terus. Padahal Ibu cuma terima 50 dan Iya, tapi yang pertama dia yang kedua Pak dia bayar. Yang ini sudah selanjutnya saya. Sudah nggak ada. Oke, setelah Ibu merasa dirugikan, Ibu pernah nggak mengadu ke Bank Mandiri terkait dengan Ibu punya? Ngadu Pak, tapi bosnya lepas tangan. Dia bilang itu sudah perjanjian awal. Dia bilang begitu. Dia sudah perjanjian awal karena sudah tanda tangannya. Katakan yang punya apa namanya? Anggunan itu. Siapa namanya waktu itu? Kepala bangunnya Ibu datangi? Bapak Yakob Kak. Bapak Yakob. Kemudian setelah itu baru Ibu melapor ke polisi ya? Iya. Karena tidak ada titik temu. Tidak ada titik temu. Kemudian kok Ibu bisa tahu ternyata ada teman-teman lain yang mengalami yang sama ya? Ya baku telepon Oh, Pak. siap. Saya juga ke rumahnya. Saya ke rumahnya kok sudah dikunci. Saya ke Bank Mandiri sudah tidak kerja. Saya telepon istrinya di notaris sudah tidak kerja. Itu sudah saya panik Pak. Langsung saya pulang sudah. Kalau suami Ibu gimana melihat kasus seperti ini? Aduh, Dia tahu- saya kena. Ibu, Ya saya kena marah toh Pak. saya kembali. Di sini posisi saya ditipu uang berjumlah 25 juta dengan Edi.
Nah, di sini kronologinya dia datang, ya banyak sama untuk top up orang punya pinjaman. Terus di sini bahasanya nggak sampai sebulan selesai kasih kembali. Nah terus tunggu 1 bulan, dia bilang begitu, besok sabar, bahasa dia, kata dia besok sabar sampai sudah tidak ketemu dengan dia. Oke, Pak, Pak Edi ini kenal baik atau hanya sekedar kenal sebagai pegawai bank? Kenal baik. Kenal baik. Saya. Terus yang 25 juta ini waktu itu apa namanya? Ada jaminannya kan tidak? Atau ada hitam Tidak atas ada. putih Ada atas perjanjian. perjanjian? Hitam di atas putih ada. Nah, terus Perjanjiannya di situ seperti apa? dia pertama mau minta uang cash, tapi perasaan kan tidak enak gitu. Saya bilang tidak, biar saya panggilinnya aja Agung. Jadi saya transfer ke Brimonya Agung transfer ke ATM BNI-nya Edi. Berarti bukti transfernya ada ya? Bukti transfer ada, rekening koran juga sudah di print. Itu tanggal berapa? Kalau saya punya itu tanggal 27-an. Terus Kurang sudah lebihnya. ada usaha untuk ketemu di Kasih dia, bank cari dia atau dengan bagaimana? dia atau dengan pihak bank sudah dilakukan seperti apa? Kalau saya nggak ada urusan yang bang, karena uang cash yang dia pakai. Nah harapan saya ya kalau memang ada etikat baik dan tidaknya ya yang jelas proses hukum Berarti yang dia datang ke Om berarti bukan atas nama bank, atas nama pribadi atas begitu? nama pribadi. Oke, sip. Tapi yang jelas untuk top up nasabah punya, bahasa dia sama Bahasa saja. dia. Kayak Oh. gitu. Ya untuk top up orang lain punya, jadi dia memang makan bunga dari orang lain itu. Dia bungakan uang itu. Tapi saya bilang dengan pinjaman ini saya tidak membungakan uang 25 juta, saya nggak mau jadi berapa saya nggak mau. Cuma Bapak minta Kembalikan uang kembali. 25 juta ya. Saya Berarti mau uang saya kembali. dari Om istilahnya intinya mau bantu dia. Bantu saja ya. Nah, karena dia datang atas nama pribadi. Iya. Sip. Awal ceritanya itu saya pengajuan kredit sama Edi. Awalnya saya pengajuan di limit 200 juta. Terus karena pengurangan jadi dia di limit dikasihnya di ACC di 130. Nah, di saat waktu pengajuan itu dia bilangnya dia ada mau membayarkan utang istrinya. Dia punya utang pribadi sama istrinya. Karena itu uang yang dia utang sama istrinya itu alasannya sama seperti yang lain untuk menutupi melunasi nasabah yang lain untuk pengajuan baru. Jadi kurang lebih yang dia pakai dari saya itu 50 juta. Dari 130. Jadi 130. Berarti masnya terima uang dari bank ya? Iya. Tapi memang awalnya saya yang ketemu dia saya minta pengajuan. Tapi di situ dia mungkin punya niatan lain sampai dia bilang Malah saya pakai separuh mas. Malah dikasih naik ya plafon kreditnya. Dia Saya tadinya mintanya 200 tapi memang di ACC nya cuma 130. Berarti dia 50 berarti Om dapat lah 70 ya. Jadi itu kurang lebih sisanya bersihnya 100 juta. Jadi ya itu 100 juta itu kita bagi dua. oh, karena dia kan tutup kreditnya sebelumnya tuh Pak. Enggak biaya-biaya, ada biaya-biaya tuh. 30 juta biaya-biaya. Sama jaminannya. Kebetulan jaminan itu kan saya beli. Gitu. Seperti begitu. Terus sejak kapan Mas merasa ditipu? Kemudian sudah dilakukan usaha apa untuk atas ini tadi? Awal pencairan ini saya tidak pernah tahu sebelumnya kalau dia seperti kayak gini. Jadi dia sudah kurang lebih 2 bulan berjalan mulai ada terdengar cerita tidak baiknya itu. Tapi belum tahu. Belum. Cuma dengar itu baru cari. Dengar. Terus satu kali saya panggil dia untuk dia terus terang sama saya. Tapi di situ dia nutupin. Cuman dia bilang sama saya setoran saya 18 juta mas sebulan. Jadi Om kenal juga dengan dia. Kenal, kebetulan saya juga dulu mantan karyawan Bank Mandiri, dia junior saya tuh. Gitu. Kemudian sudah ke pihak Bank Mandiri sendiri. Saya coba komunikasikan sama pimpinannya, tapi di situ mereka kayak kurang ada tindakan. Jadi saya pribadi harapannya kan ya mungkin dari pihak bank bisa membantu lah untuk prosesnya tuh.
Padahal sih- tanggal berapa? Sejak tanggal berapa? Saya pencairan dari bulan 3. Bulan 3. Dia membayar selama ini cuma 1 kali. Iya, Yang dia sudah bayar berapa? 1 kali. 1 kali aja. Itu berapa satu jalannya per bulannya? Per bulannya 3.100.000 lebih. Sampai dengan 6 bulan. Iya, Jadi itu sama. 3 juta itu kita bagi 2. Bagi dua. Iya, Karena 100 bagi 2 tadi. iya, 100 bagi 2. Kondisi saya korban salah satu dari pegawai Bank Mandiri Edi Setio. Nah waktu itu saya itu memang di saat itu saya butuh uang, tapi cuma uang sebatas kemampuan saya saja 20. Terus pada saat itu Edi bilang, tapi ini tante, dengan saya punya BPKB motor CBR. Dia bilang, tante sudah tidak ada kur yang di bawah 100. Kalau begitu nggak jadi sudah ini. Saya tuh cuma ambil sesuai dengan kemampuan saya saja 20. Tante bisa tolong saya ke begitu. Tolong bagaimana? Begini tante, saya ini memang rumah tangga dengan Laras ini. Saya semua punya aset-aset atas nama dia punya istri. Nah, dia mau ikut ambil uang ini untuk dia beli lahan, supaya kalau sesuatu terjadi dengan dia punya rumah tangga, supaya dia punya tempat, begitu Bapak. Nah akhirnya terus saya kita sebagai tetangga juga teman, sudah saya anggap anak toh. Iya di situ depan itu sudah. Oh ya sudah Edi. Kalau begitu begini tante saja. Kita pengajuan 200 saja. Nanti tante butuh berapa? Tante pakai 50 sudah. Terus Edi berapa butuhnya? Saya 150 tante. Oke sudah. Dengan pembayaran berapa cicilan Ed? 3 tahun tante 6 juta lebih. Tapi saya 50 saja sudah. Saya sesuai dengan bicara dengan Pak C. Ya sudah kita ini bayar tiap bulan ke Pak. Tapi setiap pembayaran itu saya double bulan ini bulan depan. Nah di situ terus ya ini nggak pernah bayar tepat waktu sih. Memang setiap itu akhir sampai pihak dan itu datang 3 kali di sini. Terus sampai akhirnya hari Senin kemarin itu Bapak sebelum dia kabur itu ada pihak bank datang. Permisi Bu Lili, saya cuma minta keterangan dari Ibu. Benarkah Ibu 200 ini Ibu pakai sendiri? Saya bilang. Petugas banknya siapa namanya? Pak Yakub yang sering di sini. Nah saya masih menutupi Bapak. Iya begitu saja karena saya tahu Bank Mandiri nggak boleh pinjam bank toh. Terus benar Ibu, ini Ibu saya ada surat yang Ibu harus tanda tangani. Nanti kalau Ibu itu mengaku dengan tulisan tangan Ibu sendiri, Ibu apakah akan dikasih toleransi dari bank? Saya baca Bapak prosedur itu, tetapi sesuai dengan saya waktu akad kredit itu kan sudah saya tandangin dengan Pak C. Jadi saya nggak mau sembrono toh, saya takut nanti itu menyangkut hal lain toh. Kalaupun memang dia itu bermasalah dengan Edi, silahkanlah konsulkan ini, jangan itu sangkut saya. Maksud saya itu saya tidak enak karena dia pikir satu, dia masih punya tanggungan banyak dengan saya 150 kalau sampai keluar dari Bank Mandiri toh Bapak. Terus pikiran saya itu begitu. Terus akhirnya sudah begini Pak, saya mau tanda tangan kecuali saya bicara dengan Bapak suami saya dulu. Karena waktu akad saya tanda tangan berdua dengan Bapak. Oh ya sudah Bu, nanti saya kalau butuh saya balik. Oke sudah. Saya tunggu saya suami datang, saya bicara begitu, panggil Edi saja. Toh, saya sesuai bersangkutan. Saya panggil Edi, saya mau tanya. Kok selama ini ada sangkutan bank itu dengan siapa saja? Tidak ada tante, sumpah masa tante nggak percaya saya. Ingat kok Bu Pos datang, dia sudah tahu dengan kok punya kelakuan, sudah terdata semuanya di bank. Dia tetap nggak mengaku. Akhirnya suami saya keluar dari kamar, langsung bilang, tolonglah kamu tuh buka-bukaan sudah. Ini menyangkut kamu dan tante. Dia bilang, saya punya suami. Dia akhirnya mengaku, tapi cuma satu Bapak, itu kulitnya yang pakai toh. Ya sudah. Akhirnya ya sudah. Terus begini saja lain kali pembayaran jangan tunda-tunda, waktunya tanggal 11. Ya tante saya minta tolong jangan tanda tangan tante, tidak kasihan saya kan kalau dikeluarin dari bank. Saya bilang begitu, saya tidak tanda tangan sampai sekarang Bapak. Sudah, itu hari Senin. Hari Rabu ada orang ambil barang-barang dari rumahnya lewat pintu pagar. Jam 5 sore itu saya keluar dengan saya punya suami. Saya baru tahu kalau Edi ternyata bermasalah benar Bapak.
Jadi sekarang ini yang saya merasa dirugikan tuh Bapak, karena itu kan atas nama saya. Terus kita pengambilan 200, sedangkan saya cuma pakai 50. Berarti mau nggak mau 150 kan terbeban dengan saya. Jadi saya minta sesuai dengan bank yang kesini, kalau ada pengakuan mau dikasih toleransi toh. Jadi sekarang permintaan saya coba dari bank itu ada toleransi untuk kita yang menjadi korban ini, karena bukan kemauan kita sendiri toh. Karena kita kalau mengambil apa-apa sesuai dengan kita kemampuan toh Bapak. Jadi intinya begini dulu, Iya. kredit ini, angka kredit ini sebenarnya di luar kemampuan dan apa yang Keinginannya diharapkan Iya, itu. iya. Istilahnya bisa dikatakan ada bisa jadi unsur kepaksaan hanya karena pertimbangan baru kenal gitu ya. Bisa jadi begitu. Iya. Kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, tanpa sepengetahuan pimpinan dari dia. Iya, Iya, itu semua Bapak begitu, begitu. Dia bilang begini, Bapak sekarang begini, semua korban ini bukan satu saja, toh banyak. Jadi saya minta untuk Bapak kan bilang dari kemarin bahwa sudah ada semua dari nasabah yang bersangkutan dengan Edi sudah ada tanda tangan. Saya minta siapa kasih tahu saya kumpulin untuk bermusyawarah bagaimana cara baiknya atas ini. Tapi pihak bank bilang begini, kita tidak tahu apa-apa Bu, kita ini kan bank, kita tahunya itu atas nama ibu. Jadi harus ibu yang selesaikan dengan ibu cari-cari bagaimana. Kalau ada kabar baru ibu nanti telepon ke saya, dia bilang. Datang ke rumah. Iya. Nah, datang ke rumah tujuannya mau pinjam uang. Nah, waktu dia datang itu kan uang belum ada di tangan. Jadi ceritanya kita ini ada jual tanah. Yang carikan yang beli itu dia. Jadi dia tahu ibu punya uang. Nah, jadi belum dikasih. Saya bilang, Mas, belum dikasih. Ini kita masih proses di notaris. Dia bilang, Bu, itu uangnya apa? Yang beli itu uangnya ada di tangan. Gitu. Boleh minta deh 20 juta. Kalau ibu lagi butuh belanja, katanya memang butuh sekali. Terus dia karena sepakatnya kan proses surat dulu baru pelunasan, tapi karena dia minta terus, jadi dia yang tekan juga yang beli juga jadi korban juga sekarang ini. Akhirnya waktu itu karena terpaksa dia tunggu dari jam 7 sampai jam 12 kan jam 1 Malam. akhirnya orang kirim pakai lewat rekeningnya temannya, karena dia punya rekening mandiri. Yang beli tidak mau lewat rekening mandiri, katanya bayarnya besar, dia berasnya dengan itu. Akhirnya transaksi, setelah transaksi baru dia pergi. Dia bilang, kan sama Om, nanti 2 hari saya bayar, jangan takut, katanya. Ini kan mau pelunasan di bank lain untuk tutup supaya bisa cepat cair. Jadi kita percaya. Berapa yang dikasih? 14. Ibu tunai. Yang salah itu 2 minggu yang lalu, tanggal 26. Ibu kasih uang tunai 14. Iya, 14. Tapi kalau terkait dengan jual beli tanahnya ibu nggak dirugikan berarti? Tidak dirugikan. Kan sebenarnya kita ada kasih uang rokok untuk dia, tapi dia tolak. Dia tolak, tapi dengan cara meminjam ini. Jadi kan merasa tidak enak kalau tidak dikasih, karena sudah ditolong. Kita 8 ingin juta. kalkulasi lagi jumlahnya. Uang cash 8 juta, lalu pinjaman pakai nama itu 50 juta. Pinjaman di bank itu 150. 100-nya yang punya nama, 50-nya Mas Edi. Dia yang cairkan. Berarti dia Jadi- tanggung jawab juga itu. Mereka bilang kalau kita tidak kasih juga merasa tidak enak, seperti yang sama tadi, uang rokok tidak diterima. Dia pakai 50 dengan cara mencicil sama-sama setiap bulan. Usaha ibu untuk bagaimana? Sudah berusaha telepon dia atau keluarga atau borman dia? Iya, sebelum dia kabur itu kan masih komunikasi. Jadi saya tidak pernah sangka dia begini. Setiap hari ada komunikasi. Mungkin takut saya ke rumahnya atau ke bank. Selalu komunikasi pagi sore. Sebentar ya Tan, saya iya saja. Saya kaget begini, orangnya sudah kabur. Kita hitung kotor sekitar 826 juta Dari 9 orang. Dari 9 dari 12 orang. dari 12 orang. Iya. Itu kemungkinan masih ada Kemungkinan dari Om yang tahu, maksudnya sesama korban seberapa total? Kalau kita saja sekitar 700 lebih. Maksudnya yang Om tahu selain itu, Ya, kalau selain yang ditambah dengan kemarin yang lain. pergi lapor.
1 M lebih itu. Kalau total semuanya sekitar 1 M lebih. 1 M lebih. Ya, sekarang sesuai harapan kita ini, saya minta kepada saudara Edi, tolong Kak, mengerti dengan keadaan kita masing-masing ini. Tolong kembali sudah. Bagaimanapun caranya kamu bertanggung jawab. Dan untuk pihak bank, saya mohon toleransi dari bank, dan tolong kita sama-sama untuk berusaha mencari kabar dari Mas Edi. Terus dari polisian, saya minta Bapak benar-benar untuk lanjutkan masalah ini sampai ketemunya Mas Edi di mana. Kalau dia memang nggak ada kabar sama sekali, kita pasrah dengan polisi, dengan pihak Polres yang menangani kasus Edi ini, karena kasusnya Mas Edi ini sudah kita lanjutkan sampai diproses sekarang. Jadi tolong Edi ya, tolong sekali, kasihan sama kita ini. Kita mau bayar pakai apa dengan keadaan kerom ini yang kayak begini? Tolong saling mengerti, karena kita ini menolong. Jangan kok bikin sengsara begini kita ini. Sudah tahu keadaan kita ini toh. Tolong ya Edi ya, dengar keluh kita ini, kasihan.